channel YouTube Mas dan Ember. Ayah Nabi Ibrahim, si penyembah berhala. Nabi Ibrahim adalah anak dari seorang penyembah berhala. Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang ahli pembuat patung terbaik pada zamannya. Nabi Ibrahim lahir di wilayah Kaldaniun, suatu kawasan di Babilonia. Nabi Ibrahim terlahir ketika usia sang ayah mencapai 75 tahun. Ia memiliki dua saudara kandung bernama Nahor dan Haran. Ibrahim diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Tugas utamanya adalah menyadarkan kaumnya yang sesat untuk tidak menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya." Quran Surat Al-Anbiya 51. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Namun, mayoritas ahli nasab memiliki nama lain yang diyakini sebagai ayah Nabi Ibrahim. Lantas, siapakah nama ayah Nabi Ibrahim sebenarnya? Sekarang, Nabi Ibrahim lahir dengan nama Ibrahim bin Tarif bin Nahur bin Saruga bin Rekhu bin Falai bin Abir bin Shalih bin Arfakhsyah bin Sam bin Nuh. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Hal ini telah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 74 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat dirimu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-An'am 74. Ayat di atas menunjukkan bahwa ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Selain pada ayat tersebut, sosok ayah Ibrahim juga disinggung dalam Surat At-Taubah ayat 114, Surat Maryam ayat 42, Surat Al-Anbiya ayat 52, dan beberapa ayat lainnya dalam Al-Quran. Meski pada ayat-ayat tersebut tidak disebutkan namanya, Al-Quran mengisyaratkannya dengan kata abihi, ayahnya. Pada ayat lain, terdapat pula ungkapan Ibrahim kepada ayahnya dengan menggunakan kata, ya aboti. Namun, sebagian besar ahli nasab menyatakan bahwa nama ayah Ibrahim adalah Tarih, sementara ahli kitab mengatakan Tarik dengan huruf akhir ho. Ada pula yang berpendapat bahwa Azar bukanlah nama asli ayah Ibrahim, melainkan gelar dari berhala yang disembahnya. Disebutkan bahwa ayah kandung Ibrahim adalah Torik, bukan Azar. Hal ini didasarkan pada informasi dari para hawari serta rahib yang bersumber pada Taurat dan Injil yang terlindungi dari perubahan. Ada juga yang menganggap bahwa Azar adalah kakek Nabi Ibrahim dari jalur ibunya. Karena itu beliau memanggilnya ayah. Untuk memperjelas nama ayah Ibrahim, Ibnu Jarir berkata, namanya yang benar adalah Azar. Boleh jadi ia mempunyai dua nama yang populer, atau salah satunya merupakan nama gelar, dan nama lainnya adalah identitas aslinya. Pendapat Ibnu Jarir itu adalah yang paling masyhur di kalangan umat muslim. Namun, karena masih mengandung berbagai macam kemungkinan mengenai nama asli ayah, Nabi Ibrahim masih sering diperdebatkan sampai saat ini. Selain perdebatan mengenai nama ayah Nabi Ibrahim, para ulama juga mempermasalahkan nama ibu kandung Nabi Ibrahim. Menurut Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya ibu kandung Nabi Ibrahim bernama Amilah. Sementara menurut Al-Kalbi, ibu kandung Nabi Ibrahim bernama Buna binti Karbeta bin Karci, yang masih keturunan Arpahsad bin Sam bin Nuh. Lebih lanjut, Ibnu Asakir kembali meriwayatkan dalam kitab At-Tariq dari Ishaq bin Bashar Al-Kahili bahwasanya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abu Adeh Zaifan. Jafar Subhani menjelaskan permintaan ampun
dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada ayahnya itu. Tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, Ibrahim pun berlepas diri darinya. Akan tampak lebih masuk akal apabila percakapan Ibrahim dengan Azar dan janjinya kepada Azar untuk mendoakan bagi keampunannya yang berakhir dengan putusnya hubungan serta perpisahan mereka terjadi ketika Ibrahim masih muda, yakni ketika ia masih tinggal di Babylon dan belum berniat ke Palestina, Mesir, dan Hijaz. Setelah mengkaji ayat ini, Ja'far Subhani menyimpulkan bahwa Azar bersikeras pada kekafiran dan penyembahan berhalanya. Dan Ibrahim yang masih muda memutuskan hubungannya dengan Azar dan tak pernah memikirkannya lagi sesudah itu. Di bagian terakhir masa hidupnya, yakni ketika ia telah lanjut usia setelah melaksanakan sebagian besar tugasnya yakni pembangunan Ka'bah dan membawa istri dan anaknya ke gurun kering, Mekah, ia berdoa dari lubuk hatinya bagi sejumlah orang termasuk kedua orang tuanya dan memohon agar doanya dikabulkan Allah. Pada waktu itu beliau berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua, ibu bapaku, dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat." Quran Surat Ibrahim, jam 14:41. Ja'far Subhani menjelaskan ayat ini, menunjukkan dengan jelas bahwa doa itu diucapkan setelah selesainya pembangunan Ka'bah. Ketika Ibrahim sudah berada di usia tuanya, apabila sang ayah dalam ayat ini, yang kepadanya telah ia persembahkan cinta dan bakti, dan yang didoakannya adalah Azar itu, maka ini akan berarti bahwa Ibrahim tidak berlepas diri darinya sepanjang hidupnya, dan terkadang beliau juga berdoa untuknya. Itulah ayah Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen